はい、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Robi Taufiku Aryadi desu. Robi to yonde kudasai. Nama saya Robi Taufik Aryadi, biasa dipanggil Robi. Saya membuat video ini untuk dokumentasi karir perjalanan hidup saya yang saya mulai dari usia muda atau setelah lulus SMK. Kali ini saya ingin bercerita tentang awal saya bisa mengikuti proses buat program pemagangan ke Jepang. Saya dulu lulusan dari SMK Negeri 4 Semarang tahun 2019. Di waktu sekolah atau waktu SMK di kelas 3 saya masih ragu, masih belum bisa menentukan tujuan atau kehidupan saya selanjutnya setelah lulus. Kalau dari SMK kan itu ya masih banyak lowongan pekerjaan maupun dari swasta atau negeri ya. Untuk saya sendiri dulu mikirnya cuman ya yang penting dari SMK lulus bisa langsung bekerja lah untuk meringankan beban. Kebetulan dulu saya sewaktu SMK kelas 3-nya ada banyak info lowongan pekerjaan. Setiap ada lowongan yang sesuai atau yang saya minati, langsung saya hubungi guru saya untuk mendaftar. Dan kebetulan kali itu ada dari perusahaan PT JIIC untuk program pemagangan ke Jepang. Awalnya saya mengikuti seleksi karena ada juga dari keluarga saya, yaitu om yang udah pernah buat magang ke Jepang. Dan dari situ saya berminat. Alhamdulillahnya dari situ ada PT JIIC yang menawarkan dari sekolahan saya di SMK Negeri 4 Semarang untuk mengikuti seleksi, yaitu seleksinya di SMK Negeri 7 Semarang. Waktu itu dari kelas saya kan dari jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan. Itu ada kurang lebih 10 siswa kayaknya, 10 siswa diseleksi di SMK Negeri 7 Semarang. Untuk jurusan lain ada dari teknik permesinan. Dan sewaktu seleksinya juga lumayan ketat sih, soalnya kan juga keluar negeri. Itu seleksinya dari 10 orang yang satu jurusan sama saya, yang lolos cuman ada 2, saya dengan teman saya satu lagi. Dan untuk jurusan yang permesinan, waktu itu ada 7 orang yang lolos. Kemudian setelah seleksi itu kan langsung tes untuk menunggu hasil tes kesehatan jadwalnya. Dari tes kesehatan itu teman saya memilih untuk bekerja karena sudah ada panggilan bekerja di salah satu perusahaan. Makanya dia lebih milih yang sudah pasti itu. Dan saya masih sabar menunggu untuk panggilan tes kesehatan. Waktu berjalan akhirnya ada jadwal untuk tes kesehatan. Sebenarnya ya awalnya masih sempat agak ragu lah. Maksudnya untuk kesehatannya juga penting ya. Waktu berlalu ada panggilan tes, waktu itu untuk tes kesehatan atau medical check up dilakukan di Yogyakarta. Tepatnya di lab Pramita Jogja. Saya yang dari jurusan TKR saat itu hanya 1 orang. Dan untuk yang jurusan mesin yang masih melanjutkan waktu itu ada 5 orang. Setelah itu kita berangkat bareng. Awalnya kan saya juga belum kenal, padahal satu sekolahan untuk teman-teman dari jurusan mesin. Dari situ saya bisa kenal dengan teman-teman saya. Akhirnya kita berangkat bareng menuju Jogja untuk tes kesehatan atau medical check up. Setelah sampai sana, kita menghubungi dari pihak JIIC. Sehari sebelumnya kita sudah sampai, atau tepatnya sore hari. Sore hari kita sampai langsung menuju Senta JIIC di Jogja. Kita semalam menginap di situ. Karena kan kita juga dari jauh, dari Semarang ke Jogja kan juga, misal pun kalau bisa berangkat pagi pun bisa.
Cuman waktunya kan takutnya kalau capek atau ada apa-apa di jalan, lebih baik sehari sebelumnya saya berangkat dengan teman-teman. Setelah sampai di Senta, kami istirahat, persiapan. Paginya kita berangkat untuk medical check up. Medical check up itu nanti saya jelasin lagi ya lebih detail ya. Setelah medical check up selesai, kita pulang menunggu hasil dari medical tersebut. Dan alhamdulillah semuanya hasilnya baik. Kita bisa lanjut menunggu untuk selanjutnya tes untuk atau persiapan pelatihan dasar di Jogja Senta tadi. Di pelatihan dasar kita juga masih menunggu jadwal lagi. Nggak selesai medical nggak ada langsung jadwalnya. Kita harus nunggu lagi. Terus sudah ada jadwal, kita persiapan nyiapin keperluan barang-barang apa saja yang diperlukan, menyiapkan badan atau fisik yang kuat karena pelatihannya juga lumayan ya di Senta. Kita berangkat berenam ke Senta diantar orang tua masing-masing, karena yang itu kan kalau dari saya pribadi pertama kalinya saya jauh dari keluarga selama 2 bulan ya, walaupun masih dekat jaraknya sih Semarang Jogja. Di pelatihan itu kita ya ketemu teman-teman baru yang sama-sama ingin berangkat ke Jepang. Dari situ kita kenalan dari awal, kita bisa kenal dekat semua dengan teman-teman, kita dekat dan banyak ilmu yang kita dapat dari sensei atau guru selama pelatihan. Di pelatihan itu kegiatannya juga lumayan padat ya, dari pagi hari sampai bahkan malam hari. Kita pun tidur hanya bisa dihitung jam. Dari pagi kita bangun untuk jam 4, kita udah persiapan buat olahraga pagi. Kemudian setelah itu siap-siap untuk mandi, bersih-bersih. Dan ada giliran untuk grup memasak per kelasnya. Setelah kegiatan bersih-bersih, memasak, kemudian persiapan untuk sarapan atau makan. Setelah itu selesai ada core. Core itu apa ya? Kayak apel pagi lah, apel pagi di setiap hari itu. Ada core. Core juga membahas mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari guru atau dari sensei kepada kita, atau juga tambahan-tambahan lainnya mengenai kegiatan selama pelatihan dasar. Di situ kita mulai belajar juga dari jam 9 pagi. Sebelum belajar itu ada biasanya enggak, seminggu paling bisa dihitung sih berapa kali untuk kegiatan belajar percakapan bahasa Jepang atau kaiwarenshu. Itu mungkin cuma berapa kali aja sih untuk melatih cara bicara kita agar terbiasa lah dengan berbahasa Jepang. Setelah itu kita belajar dari jam 9 pagi, kemudian istirahat siang jam 12 sampai jam 1. Itu kita gunain untuk benar-benar istirahat, soalnya ya lumayan kegiatannya. Di jam istirahat tersebut ya mungkin kalau yang Islam banyak yang gunain untuk sholat, untuk beribadah. Kemudian untuk makan siang juga jam 1 kita mulai lagi sampai jam 4 sore. 4 sore kemudian ada kegiatan soji shimas atau bersih-bersih itu sampai kurang lebih ya jam 5 lah. Jam 5 baru kita semua bersih-bersih atau mandi. Setelah mandi semuanya, di jam malamnya kita ada bengyo lagi atau ada pelajaran lagi, Mas ya. Kalau malam itu tanpa ada senseinya, cuman nggak diawasin terus-menerus. Kalau siang kan ada senseinya di kelas, kalau malam itu senseinya keliling per kelas. Nah itu malamnya juga pelajaran juga sampai jam 9 malam. Sudah pelajaran selesai, kita semua ngambil namanya futong atau kasur buat kita tidur. Itu ngambil terus persiapan semua buat tidur.
Oh iya, dulu saya di pelatihan dasar kan sebagai KB Gakari atau keamanan. Jadi tugas saya setelah kegiatan sampai malam selesai semua, yang pertama harus mengontrol dulu, dipastiin semua kelas udah rapi, udah masuk ke kelas masing-masing untuk siap-siap tidur, udah gak ada yang di luar, gak ada yang ramai atau berisik, udah harus tidur semua. Soalnya pelatihan itu emang ketat ya melatih mental kita juga. Waktu di Jepang sih tugas saya ya memastikan itu kalau udah beres semua, udah kelar semua, baru kita balik ke kelas. Kalau masih ada yang keliaran, masih ada yang belum di kelas, harus kita ingatkan lah, karena kita kan juga sama-sama teman, harus memastiin biar sama-sama istirahat. Setelah itu kita tidur. Setiap hari ya kita kegiatannya itu bangunnya jam 4 setiap hari ya. Kemudian untuk di hari Sabtu minggunya kita free atau bebas. Jadi kita ada mau ngapain juga nggak apa-apa, mau nyuci, mau bermain, tapi kita nggak boleh keluar senta kecuali izin ke senseinya dulu. Itu juga dibatasin per kelas. Misal ada yang mau nitip barang ini tuh, ada yang mau nitip makanan, ya kayak yang perwakilan kelas itu yang keluar. Itu di Sabtu Minggu. Oke, itu di Peladas, nanti detailnya saya jelasin lagi. Setelah selesai Peladas, kami pulang kan. Peladas selama 2 bulan, pelatihan dasar 2 bulan. Kami pulang, saya balik ke rumah ke Semarang. Kemudian proses selanjutnya yaitu menunggu kabar untuk mendapat perusahaan penempatan di Jepangnya. Saya menunggu kurang lebih ada 2 bulan lah. 2 bulan dapat kabar untuk penempatan. Saya di perusahaan itu awalnya mendapat di daerah Osaka ya. Osaka udah persiapan semua untuk pelatihan lanjutan atau CSPK, calon siswa praktek kerja, itu harusnya di Depok Senta. Udah siapin semua, udah barang-barang, corona datang. Corona awal ya itu ya, masih awal, kasusnya tinggi, ada yang masuk di Indonesia, ya udah tutup. Dari Jepang belum bisa nerima jisuse atau siswa magang dari Indonesia, ya kita harus nunggu bukannya Jepang ya waktu itu. Jadi CSPK yang harusnya di Depok, kita CSPK-nya lewat HP atau online, full dari HP. Soalnya kan emang nggak boleh kumpul, dibatasin semua waktu itu ya, apalagi waktu masih awal, masih tingginya di Indonesia. CSPK kita online. Saya juga waktu itu mikirnya ya gini ya waktu itu di Indonesia yang penting ada pemasukan lah. Soalnya kalau daripada nunggu aja, ada pemasukan. Saya sambil kerja awalnya di salah satu swalayan ya di Semarang. Saya kerja sambil ngikutin pelajaran, kerjain tugas, ya walaupun kadang masih telat-telat, yang penting masih ada semangat lah untuk ke Jepang. Saya waktu itu juga ngikutin semuanya. Ya alhamdulillah bisa ngikutin, bisa baik. Setelah selesai kita nunggu lagi untuk itu tadi jadwal dari Jepangnya kapan bisa buka menerima jisuse dari Indonesia. Kita nunggu lama, terus ada kabar dari JIC. Ternyata saya dan teman perusahaan di awal itu di cancel karena Jepang belum buka. Kita di cancel, jadinya kita harus nunggu perusahaan pengganti, karena di perusahaan awal kan kena cancel. Ya mungkin belum rezeki lah di perusahaan awal itu. Kemudian kita nunggu lagi, dapat kabar, alhamdulillah nggak lama lah dapat pengganti perusahaannya di Yamagata, prefektur Yamagata. Alhamdulillah kita ngurusin semua berkas, kontrak kerja, semua dokumen dilengkapin. Di tahun 2022 ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi. Jepang udah mulai dibuka. Dari grup keberangkatan pertama
Saya di grup keberangkatan keempat di bulan Mei ini. Kalau pertama di bulan April kemarin udah berangkat. Alhamdulillah dapat grup keempat di bulan Mei, dan alhamdulillahnya lagi setelah Lebaran. Jadi masih bisa kumpul dengan keluarga lah. Ya walaupun nggak kemana-mana, soalnya masih tahap karantina mandiri dari CIC. Kita cuma di rumah. Yang Lebaran ada keluarga datang ya nggak masalah. Kita juga minta doa, saya minta doa kepada keluarga, pamitan juga lah ibaratnya. Mungkin Lebaran 3 tahun lagi baru bisa ketemu lagi. Minta doa lah. Ya agak haru ya, soalnya 3 tahun lagi baru bisa ketemu. Tapi ya nggak apa-apa sih, emang itu tujuan saya buat ke Jepang. Udah habis itu kita berangkat untuk karantina awal di Jakarta ini. Saya sekarang lagi di Jakarta ya, di hotel. Karantina selama 3 hari. Di saat karantina itu jadwalnya ya pengisian dokumen, perlengkapan, ada tes kesehatan fisik mandiri, dan tes kesehatan dari dokter. Nah, dari dokter, kemudian masih ada online untuk pembahasan Zoom, lewat Zoom, aplikasi Zoom ya. Untuk Zoomnya pembahasan ya tentang pemberangkatan, tentang apa yang harus kita lakuin setelah tiba di Jepang, gimana nanti di Jepangnya, dibahas semua, benar-benar dipersiapin. Soalnya cuma 3 hari karantina di Jakarta. Setelah karantina nanti kita berangkat ke Jepang, berangkatnya malam, sampai Jepang pagi. Habis pagi itu sampai Jepang nanti ada antigen. Kalau kita hasilnya negatif langsung ke Narita di Narita itu. Kalaupun positif kita di karantina lagi di Jepang. Nantinya kalau di Narita saya belum ada pengalaman ya, soalnya kan ini masih di Jakarta, masih proses karantina. Mungkin kalau di Narita ya kegiatannya lebih ngutamain di bahasa, soalnya kan kita udah di Jepang. Senseinya atau gurunya juga udah guru Jepang ya. Jadi kita benar-benar di asa bahasanya, terus aisatsu itu kayak ya salam, sopan santunnya kita ke orang Jepang lah. Orang Jepang kan juga terkenal dengan sopan santunnya yang sangat tinggi. Ya atur semua kehidupan kita di sana. Setelah itu kita kalau sudah selesai di pelatihan di Narita itu baru kita menuju ke perusahaan penerima kita. Perusahaan penerima awalnya ya kita baratnya masih dilatih lagi lah sedikit, diawasin dari senpai, dari saconya. Senpai itu senior yang udah ada di Jepang, terus dari saco itu atasan di perusahaan. Ya mungkin nanti saya akan jelaskan lagi kalau saya sudah menjalaninya. Ya sedikit dari saya itu, mungkin untuk video-video lainnya nanti saya akan bagikan beberapa detailnya lagi, mungkin tentang pelatihan dasar, tentang tes kesehatan atau tes buat yang minat untuk magang ke Jepang ini. Sekian dari saya, watashi kara eijou desu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Semoga video saya bisa bermanfaat lah. Saya juga membagikan untuk dokumentasi saya nanti, biar teman-teman yang ingin magang ke Jepang juga bisa tahu caranya. Atau mungkin nanti saya juga bagikan kepada keluarga saya, biar nantinya juga kalau saya jadi orang tua bisa tahu lah proses saya dulu sewaktu muda untuk menjalani atau menata karir kehidupan saya dari awal. Sebagai dokumentasi ada sih intinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.